Selamat datang kembali teman-teman Stoic Strategies. Dengarkan pesan ini. Dia meninggalkanmu sambil berpikir dia bisa melakukan yang lebih baik. Sekarang dia akan menyadari betapa besar kesalahannya. Wanita yang pergi meyakinkan dirinya sendiri bahwa kamu tidak cukup baik, bahwa dia pantas mendapatkan lebih, dan bahwa orang lain akan memberikan apa yang tidak dapat kamu berikan. Dia berharap kamu mengejarnya, memohon kesempatan lain, dan membuktikan bahwa kehilangan dia telah menghancurkanmu. Ini memvalidasi keputusannya dan mengonfirmasi bahwa dia membuat pilihan yang tepat. Namun inilah yang tidak dia mengerti. Setiap reaksi yang dapat diduganya dari kamu hanya memperkuat keyakinannya bahwa pergi adalah tindakan yang benar. Panggilan putus asa, gangguan emosional, dan usaha menyedihkan untuk mendapatkannya kembali. Semua ini menegaskan bahwa dia membuat pilihan cerdas. Saya akan menunjukkan kepadamu dengan tepat bagaimana membuat wanita manapun menyesal telah meninggalkanmu. Strategi ini berhasil karena mereka mengeksploitasi psikologi wanita dengan cara yang tidak pernah dipahami kebanyakan pria. Jika konten ini bermanfaat bagi kamu sejauh ini, silakan tekan tombol suka. Naluri pertama kebanyakan pria setelah putus cinta adalah mencoba mendapatkannya kembali. Ini adalah respons terburuk yang mungkin terjadi karena hal ini langsung mengonfirmasi setiap keyakinan negatif yang dia miliki tentangmu selama hubungan tersebut. Saat kamu mengejarnya, kamu membuktikan bahwa kamulah pria yang sangat membutuhkan dan putus asa yang dia putuskan untuk tinggalkan. Inilah yang tidak dipahami kebanyakan pria. Mengejar menghancurkan ketertarikan apapun yang tersisa yang mungkin dia rasakan. Wanita secara biologis diprogram untuk kehilangan rasa hormat terhadap pria yang mengejar mereka setelah penolakan. Saat kamu mulai menelepon, mengirim pesan teks, atau muncul tanpa diundang, kamu berubah dari seseorang yang mungkin dirindukannya menjadi seseorang yang secara aktif ingin dihindarinya. Sudah siap? Mari kita mulai. 1. Hapus nomornya segera. Hapus nomornya segera. Tidak besok, tidak minggu depan, tetapi sekarang juga. Singkirkan semua metode kontak yang memudahkan untuk menghubungi saat kamu sedang lemah. Godaan untuk mengirim satu teks saja akan menghancurkan kemajuan berbulan-bulan dalam hitungan detik. Namun, inilah bagian yang menimbulkan penyesalan. Bila kamu tidak mengejarnya, kamu menghancurkan harapannya tentang reaksi kamu. Dia mengantisipasi pengejaran putus asa yang akan memvalidasi pentingnya dirinya dalam hidupmu. Ketidakhadiranmu dalam perilaku mengejar memaksanya untuk mempertanyakan apakah dia benar-benar berharga bagimu seperti yang dia duga. Wanita seringkali meninggalkan hubungan dengan harapan pria akan memperjuangkannya. Hal ini memberikan validasi emosional dan menegaskan keinginan mereka. Bila kamu tidak memberikan pengejaran sama sekali, hal itu menimbulkan kebingungan psikologis tentang perasaanmu yang sebenarnya dan nilai dia yang sebenarnya dalam hidupmu. Strategi no chase berhasil karena menunjukkan independensi hasil. Kamu tidak mencoba mengubah pikirannya atau membuktikan nilai kamu. Kamu menerima keputusannya dan terus maju. Kekuatan psikologis ini menarik dan menimbulkan keraguan apakah meninggalkannya benar-benar merupakan pilihan yang tepat. Jangan pernah melanggar aturan no chase. Bahkan jika dia mengirimkan sinyal yang membingungkan atau mengulurkan tangan terlebih dahulu, perilaku pengejaran apapun akan mengatur ulang seluruh dinamika dan menegaskan bahwa kamu hanya menunggu izin untuk menjadi putus asa lagi. 2. Kendalikan ekspresi emosimu. Jangan pernah biarkan dia melihatmu menderita. Kesalahan terbesar yang dilakukan pria setelah putus cinta adalah mempercayai bahwa menunjukkan rasa sakit akan menimbulkan simpati dan penyesalan. Ini sepenuhnya terbalik. Bila wanita melihat pria menangis, memohon atau hancur karena kehilangan mereka, hal itu menegaskan keputusan mereka dan menghilangkan daya tarik yang tersisa. Inilah sebabnya mengapa menunjukkan penderitaan bisa menjadi bumerang. Wanita tertarik pada kekuatan emosional, bukan kelemahan emosional. Pria yang putus asa setelah kehilangan seorang wanita menunjukkan bahwa ia tidak dapat menghadapi tantangan hidup tanpa dukungannya. Hal ini membuatnya merasa terbebani, bukannya merasa dirindukan. Kendalikan ekspresi emosi kamu di sekitar teman bersama dan situasi sosial. Jika kamu harus mengatasi perpisahan secara emosional, lakukanlah secara pribadi atau dengan teman pria yang memahami situasi tersebut. Jangan pernah biarkan pengolahan emosi kamu menjadi pengetahuan umum yang dapat menjangkaunya. Namun inilah yang menciptakan penyesalan sesungguhnya. Saat dia mengira kamu akan hancur dan malah melihat kamu menangani situasi tersebut dengan tenang dan kuat, hal itu menantang seluruh narasinya tentang pentingnya hubungan.
Dia mengantisipasi menjadi penyebab penderitaan yang dramatis, tetapi kamu menunjukkan ketahanan emosional. Hindari penyalahgunaan alkohol, unggahan media sosial yang dramatis, atau perilaku publik apapun yang menunjukkan kamu sedang kesulitan mengatasi masalah. Reaksi-reaksi ini memberikan validasi bahwa meninggalkan kamu sangat menyakiti kamu, yang merupakan hal yang ingin dilihatnya untuk memastikan keputusannya benar. Strategi pengendalian emosi tidak berarti menekan perasaan yang sebenarnya. Artinya, memprosesnya secara pribadi sambil tetap menjaga ketenangan di depan publik. Ini menunjukkan kedewasaan emosional yang dia klaim tidak kamu miliki selama hubungan. Wanita sering menguji respons emosional pria setelah putus cinta untuk mengukur perasaan mereka yang sebenarnya dan memastikan pentingnya mereka sendiri. Bila kamu tidak memberikan validasi emosional apapun melalui ekspresi penderitaan, hal itu menimbulkan ketidakpastian mengenai tingkat keterikatanmu yang sebenarnya. 3. Kontak putus segera dan permanen. Kontak putus segera dan permanen. Ini berarti menghapus nomornya, berhenti mengikuti semua akun media sosial, dan menghilangkan setiap kemungkinan jalan untuk menghubungi atau mengumpulkan informasi. Kebanyakan pria mempertahankan koneksi digital sambil menghindari kontak langsung yang menghalangi penyembuhan sejati dan kemajuan. Inilah yang terlewatkan oleh kebanyakan pria. Menjaga saluran komunikasi tetap terbuka mempertahankan harapan palsu dan mencegah penutupan psikologis. Selama kamu dapat dengan mudah menghubunginya atau memantau aktivitasnya, sebagian pikiranmu tetap tertuju pada hubungan tersebut daripada membangun masa depanmu. Blokir dia di semua platform untuk mencegah momen lemah yang dapat merusak kemajuanmu. Kemampuan untuk memeriksa media sosialnya atau mengirim pesan cepat akan menyabotase pemulihanmu dan membuatmu tampak putus asa saat kamu akhirnya putus asa dan meminta bantuan. Namun inilah dampak psikologis yang menimbulkan penyesalan. Putusnya komunikasi secara total memaksa dia untuk menghadapi kenyataan bahwa kamu sudah melupakan segalanya. Dia tidak dapat mengukur keadaan emosionalmu, memantau aktivitasmu, atau memberi pengaruh apapun terhadap hidupmu. Wanita berharap untuk tetap berarti dalam kehidupan mantan pasangannya bahkan setelah putus cinta. Hilangnya kamu sepenuhnya menantang harapan ini dan menimbulkan ketidakpastian tentang perasaanmu yang sebenarnya dan situasi kamu saat ini. Kekosongan informasi menjadi sesuatu yang menarik secara psikologis. Tolak semua upaya pertemanan atau mempertahankan kontak karena alasan praktis. Saran-saran ini selalu merupakan manipulasi yang dirancang untuk membuat kamu tetap tersedia secara emosional saat dia mengeksplorasi pilihan lain. Persahabatan sejati membutuhkan ketidakpedulian tulus yang tidak terjadi segera setelah hubungan romantis. Pemutusan komunikasi harus bersifat permanen, bukan hukuman sementara. Dimulainya kembali kontak apapun akan mengatur ulang dinamika dan menegaskan bahwa kamu hanya bermain-main dan tidak benar-benar bergerak maju. 4. Pahami perbedaan proses perpisahan. Pahamilah bahwa wanita dan pria menghadapi perpisahan dengan cara yang sangat berbeda. Ketika pria meninggalkan hubungan, mereka sering melakukannya secara impulsif pada saat marah dan mungkin menyesalinya di kemudian hari. Wanita tidak beroperasi dengan cara ini. Pada saat dia memberitahumu semuanya sudah berakhir, dia sudah memeriksa mentalnya selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Inilah yang tidak disadari kebanyakan pria. Pengumuman perpisahannya bukanlah awal dari proses kepergiannya. Itulah akhirnya. Dia sudah memproses hubungan tersebut, mempertimbangkan alternatif, dan membuat keputusan akhir. Percakapan di mana dia mengakhiri sesuatu hanyalah dia yang memberitahu kamu tentang kesimpulan yang telah dia capai sejak lama. Berhentilah berharap dia akan menyadari kesalahannya dan kembali lagi. Wanita yang memulai putus cinta jarang kembali karena mereka telah menginvestasikan energi mental dan emosional yang signifikan ke dalam keputusan tersebut. Menunggu dia berubah pikiran sama saja dengan menunggu sesuatu yang tidak akan terjadi. Namun inilah mengapa pengakuan ini menciptakan keuntungan strategis. Ketika kamu memahami bahwa keputusannya sudah final, kamu berhenti membuang-buang energi pada khayalan rekonsiliasi dan mulai berinvestasi dalam perbaikan yang nyata. Penerimaan dan gerakan maju yang cepat ini menciptakan penyesalan karena berharap dia kembali tidak akan pernah bisa. Wanita seringkali bersikap dingin dan jauh setelah putus cinta karena mereka telah terputus secara emosional dari hubungan tersebut. Ini bukan kekejaman,
Itu perlindungan psikologis dari rasa bersalah karena menyakiti seseorang yang pernah mereka sayangi. Terimalah bahwa hubungan itu telah berakhir secara permanen sejak dia mengumumkannya. Energi apapun yang terbuang dengan harapan akan rekonsiliasi adalah energi yang dicuri dari membangun masa depan yang lebih baik. Semakin cepat kamu menerima kenyataan, semakin cepat kamu dapat mulai menciptakan kehidupan yang membuatnya menyesal telah meninggalkanmu. Sistem pengenalan realitas mencegah kamu membuat keputusan berdasarkan harapan palsu dan bukan berdasarkan keadaan sebenarnya. Kejelasan psikologis ini memungkinkan pemikiran strategis alih-alih reaksi emosional. 5. Bangun mentalitas berkelimpahan. Bangun mentalitas berkelimpahan dengan menciptakan alternatif nyata dalam kehidupan romantismu. Alasan mengapa putus cinta menghancurkan sebagian besar pria bukanlah kehilangan satu wanita tertentu, tetapi ketakutan mereka bahwa mereka tidak akan pernah menemukan wanita lain yang menginginkan mereka. Pola pikir kekurangan ini menciptakan perilaku putus asa yang mengusir wanita berkualitas. Inilah mengapa kebanyakan pria tidak punya pilihan. Mereka menaruh seluruh energi romantis mereka pada satu hubungan dan mengabaikan pengembangan keterampilan sosial, daya tarik, dan kepercayaan diri yang menciptakan pilihan. Ketika hubungan tunggal itu berakhir, mereka tidak punya apapun untuk diandalkan kecuali keputusasaan. Mulailah mengembangkan daya tarikmu segera melalui peningkatan fisik, pengembangan keterampilan sosial, dan peningkatan gaya hidup. Tujuannya bukanlah mencari penggantinya segera, tetapi menjadi tipe pria yang memiliki pilihan sah, alih-alih menerima siapapun yang menunjukkan minat. Namun inilah yang menciptakan penyesalan terdalam. Saat dia menyadari bahwa kehilanganmu tidak mengurangi kemampuannya untuk menarik wanita lain, hal itu menguji keyakinannya tentang ketidaktergantiannya sendiri. Dia menduga kamu akan kesulitan menemukan orang lain, tetapi kamu menunjukkan banyak pilihan. Bergabunglah dalam kegiatan sosial, perbaiki penampilanmu, dan kembangkan kepercayaan diri yang muncul karena mengetahui kamu dapat menarik wanita berkualitas. Ini bukan tentang kencan balas dendam. Ini tentang membangun pilihan nyata yang menghilangkan keputusasaan dari susunan psikologismu. Mentalitas berkelimpahan mengubah cara kamu mendekati semua hubungan karena kamu memilih pasangan dari posisi yang kuat alih-alih menerima perhatian apapun yang kamu terima. Perubahan psikologis ini membuatmu lebih menarik bagi semua orang, termasuk mantan pasanganmu. Wanita dapat merasakan keputusasaan dan kekurangan dalam pola perilaku pria. Bila kamu menghilangkan kualitas-kualitas ini melalui pengembangan pilihan asli, seluruh energimu berubah dalam cara yang menciptakan daya tarik alih-alih rasa kasihan. 6. Singkirkan dia dari pusat hidupmu selamanya dan gantikan dia dengan tujuan, ambisi, dan pencapaian yang tidak bergantung pada wanita manapun untuk mencapainya. Kebanyakan pria menjadikan wanita sebagai sumber makna utama yang menciptakan kerentanan terhadap manipulasi dan rasa sakit yang mendalam saat hubungan berakhir. Inilah yang tidak dipahami kebanyakan pria. Menempatkan wanita manapun di pusat hidupmu secara otomatis membuatmu kurang menarik baginya. Wanita ingin menjadi bagian dari misi pria, bukan tujuan utama keberadaannya. Ketika kamu menjadikannya seluruh dunia kamu menjadi membosankan dan mudah ditebak. Bangun ambisi karier, sasaran kebugaran, proyek kreatif, dan tantangan pribadi yang memberikan makna pada hidupmu terlepas dari hubungan romantis. Pria yang membutuhkan seorang wanita untuk merasa terpenuhi akan selalu rentan terhadap kontrol oleh wanita yang menyadari ketergantungan ini. Namun inilah mengapa hal ini menciptakan penyesalan. Ketika dia menyadari bahwa kehilanganmu tidak mengurangi tujuan hidupmu, tetapi malah meningkatkannya, dia menyadari bahwa hubungan tersebut mungkin telah menghambatmu alih-alih mendukung pertumbuhanmu. Peningkatan fokus dan prestasimu setelah kepergiannya menunjukkan bahwa dia merupakan pengganggu. Kembangkan hobi, minat, dan koneksi sosial yang terabaikan selama hubungan. Seringkali pria mengorbankan hasrat pribadi untuk mengakomodasi preferensi dan tuntutan waktu wanita. Mendapatkan kembali kegiatan-kegiatan ini menunjukkan bahwa kehilangannya membebaskan kamu untuk menjadi diri sendiri yang lebih autentik. Restrukturisasi prioritas hidup menunjukkan bahwa kamu memiliki identitas dan tujuan di luar hubungan romantis. Kemandirian psikologis ini menarik dan membuatnya mempertanyakan apakah dia benar-benar menambah nilai pada hidupmu atau menguranginya. Wanita ingin merasa penting dalam kehidupan pria tanpa menjadi satu-satunya hal penting dalam hidup pria.
Ketika kamu menunjukkan keberadaan yang kaya dan utuh tanpanya, itu menciptakan keseimbangan sempurna antara menunjukkan bahwa dia penting sekaligus membuktikan bahwa kamu tidak membutuhkannya. 7. Hentikan semua investasi padanya. Hentikan semua investasi emosional, mental, dan finansial padanya segera dan selamanya. Ini termasuk memikirkannya terus-menerus, membicarakan hubungan dengan orang lain, atau menghabiskan uang untuk hal-hal yang mengingatkan kamu padanya. Setiap investasi yang berkelanjutan membuat langkah maju menjadi lebih sulit dan menyakitkan. Inilah yang tidak disadari kebanyakan pria. Semakin besar kamu berinvestasi pada seseorang, semakin sulit bagi kamu untuk melepaskannya. Inilah sebabnya mengapa putus cinta terasa lebih menyakitkan ketika kamu sudah menghabiskan banyak waktu, uang, dan energi emosional pada hubungan tersebut. Terus berinvestasi setelah selesai hanya akan memperdalam rasa sakit. Hentikan kerugianmu sepenuhnya daripada mencoba menyelamatkan sesuatu dari reruntuhan hubungan. Hapus foto, buang hadiah, dan hilangkan pengingat fisik yang membuat kamu tetap terhubung secara emosional dengan apa yang telah selesai. Barang-barang ini mencegah penyembuhan dan penyembuhan psikologis. Namun inilah wawasan strategisnya. Ketika kamu segera menghentikan semua investasi dan terus maju tanpa menoleh ke belakang, hal itu menunjukkan independensi hasil yang menimbulkan penyesalan. Dia berharap untuk tetap menjadi orang penting dalam pikiran dan pertimbanganmu, tetapi kamu memperlakukannya sama sekali tidak relevan dengan perencanaan masa depanmu. Hindari perilaku merusak diri sendiri seperti minum alkohol berlebihan, mendengarkan musik sedih, atau terhanyut dalam film romantis yang membuat kamu terus terikat secara emosional dengan rasa sakit. Kegiatan-kegiatan ini merupakan bentuk investasi berkelanjutan yang mencegah penyembuhan dan kemajuan ke depan. Berhentilah membicarakan hubungan dengan teman dan keluarga. Diskusi berkelanjutan ini adalah investasi emosional yang membuat kamu terikat secara psikologis, sementara seringkali menghasilkan nasihat buruk dari orang-orang yang tidak memahami situasi. Proses pengalaman itu secara pribadi dan melangkah maju secara publik. Protokol penghentian investasi memaksa kamu untuk mengalihkan energi kamu untuk membangun masa depan daripada memproses masa lalu kamu. Momentum maju ini menciptakan kesuksesan dan kebahagiaan yang membuatnya menyesal telah meninggalkanmu. Jangan pernah melanjutkan investasi, bahkan jika dia menunjukkan minat dalam rekonsiliasi. Setiap investasi baru pada seseorang yang sudah menunjukkan kesediaan untuk membuangmu, berarti kamu sedang mempersiapkan diri untuk rasa sakit dan manipulasi yang berulang. Tujuannya adalah mencapai sikap acuh tak acuh sepenuhnya terhadap pilihan, aktivitas, dan pendapatnya. Ketika kamu benar-benar tidak peduli dengan apa yang dia lakukan atau pikirkan, kamu telah mencapai kebebasan psikologis yang membuat kesuksesan menjadi mungkin dan penyesalan tidak dapat dihindari. Kebanyakan pria tetap terikat secara emosional dengan mantan pasangannya selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun setelah putus, yang mencegah mereka membangun kehidupan dan hubungan yang lebih baik. Semakin cepat kamu mengakhiri semua investasi, semakin cepat kamu dapat menciptakan kehidupan yang membuatnya berharap dia tidak pergi. Ingatlah bahwa dia adalah bagian dari masa lalumu, bukan masa depanmu. Setiap menit yang dihabiskan untuk memikirkannya adalah waktu yang dicuri dari membangun kehidupan yang akan membuatnya menyesali keputusannya. Protokol penghentian investasi memastikan energimu diarahkan untuk menciptakan penyesalan, bukan memperpanjang rasa sakit. 8. Ubah kehadiran media sosialmu. Ubahlah kehadiranmu di media sosial menjadi bukti peningkatan kehidupanmu tanpa terlihat putus asa mencari perhatian. Kebanyakan pria menghilang sepenuhnya dari platform sosial atau mengunggah upaya yang jelas untuk membuat mantannya cemburu. Kedua pendekatan tersebut gagal karena tidak menciptakan bukti sosial nyata adanya perbaikan. Inilah yang terlewatkan oleh kebanyakan pria. Strategi media sosial yang efektif setelah putus cinta memerlukan dokumentasi autentik mengenai kemajuan yang sebenarnya, bukan pertunjukan performatif yang dirancang untuk memicu reaksi tertentu. Tujuannya adalah menciptakan bukti yang tak terbantahkan bahwa hidupmu membaik secara dramatis setelah dia pergi. Posting konten yang menampilkan pencapaian, pengalaman, dan koneksi sosial secara alami. Foto perjalanan, kemajuan kebugaran, prestasi profesional, dan aktivitas kelompok harus menceritakan kisah yang jelas tanpa menyebutkan hubungan atau terkesan dendam. Narasi harus berfokus ke depan dan bukan merujuk ke masa lalu. Namun inilah pemicu psikologisnya.
Ketika dia akhirnya memeriksa profilmu beberapa bulan kemudian, efek kumulatifnya seharusnya menjadi bukti yang kuat bahwa kehilangan dia adalah hal terbaik yang terjadi pada perkembanganmu. Setiap postingan harus berkontribusi pada kisah tentang peningkatan dramatis dan kebahagiaan. Dokumentasikan transformasi fisikmu melalui foto kemajuan yang menunjukkan komitmen terhadap perbaikan diri. Hasil kebugaran sebelum dan sesudah, pilihan pakaian baru, dan standar perawatan diri yang lebih baik memberikan bukti visual tentang perubahan positif yang terjadi setelah kepergiannya. Meliputi interaksi sosial yang menunjukkan lingkaran yang diperluas dan gaya hidup aktif. Foto bersama teman, acara kelompok, dan pengalaman baru menunjukkan bahwa kehidupan sosialmu menjadi lebih menarik dan terhubung daripada terisolasi setelah hubungan berakhir. Ini menantang asumsinya bahwa kehilangannya telah merusak nilai sosialmu. Kesuksesan profesional memerlukan dokumentasi strategis jika hal itu mencerminkan kemajuan sejati. Promosi, pengakuan, peluang baru, dan tonggak karier menunjukkan bahwa kamu menyalurkan energi putus cinta untuk membangun masa depan alih-alih berkutat pada masa lalu. Jangan sekali-kali mengunggah apapun yang secara langsung maupun tidak langsung merujuk pada hubunganmu, kondisi emosionalmu, atau dampaknya pada hidupmu. Setiap penyebutan tentang masa lalu menunjukkan bahwa kamu masih terpaku pada apa yang telah berakhir, bukannya fokus pada apa yang baru saja dimulai. Rekonstruksi bukti sosial berhasil karena memaksanya untuk menghadapi bukti visual yang bertentangan dengan ekspektasinya tentang lintasan putusnya hubunganmu. Dia mengantisipasi kemunduran dan perjuangan tetapi mengamati peningkatan dan keberhasilan. Kualitas melebihi kuantitas menjadi strategi postingmu. Alih-alih pembaruan rutin yang menunjukkan keputusasaan untuk mendapatkan perhatian, pengeposan selektif menyiratkan bahwa hidupmu cukup penuh sehingga media sosial bukanlah prioritas. Kelangkaan ini menciptakan dampak yang lebih besar daripada kelimpahan. Berinteraksilah secara otentik dengan konten orang lain alih-alih menggunakan media sosial hanya untuk menyiarkan pencapaianmu sendiri. Ini menunjukkan minat yang tulus terhadap orang lain dan menciptakan keterlibatan timbal balik yang memperluas bukti sosialmu secara organik. 9. Kejar wanita yang lebih baik. Saat kamu siap untuk berkencan lagi, kejarlah wanita yang menunjukkan peningkatan yang nyata dibandingkan mantanmu dalam hal daya tarik, karakter, atau kualitas hidup. Ini bukan kencan balas dendam, ini tentang menemukan bahwa pilihan yang lebih baik selalu tersedia setelah kamu berhenti menerima sesuatu yang kurang dari yang seharusnya kamu dapatkan. Inilah yang tidak dipahami kebanyakan pria. Cara tercepat untuk menciptakan penyesalan adalah menunjukkan bahwa kehilanganmu membebaskanmu untuk menemukan seseorang yang lebih baik. Bila dia melihatmu bersama wanita yang jelas-jelas lebih unggul darinya, hal itu menghancurkan seluruh narasinya tentang perpisahan dan nilai dirinya sendiri, butuh waktu yang cukup lama untuk pulih dan memperbaiki diri sebelum serius berpacaran. Memasuki hubungan baru saat masih terikat secara emosional dengan mantan menciptakan dinamika yang tidak adil dan menghalangi kamu mengenali kecocokan sejati dengan pasangan yang lebih berkualitas. Berfokuslah pada wanita yang menunjukkan kualitas yang tidak dimiliki mantan pasanganmu. Jika dia orang yang dramatis, kejarlah wanita yang emosinya stabil. Jika dia banyak menuntut, carilah pasangan yang tidak banyak menuntut. Jika dia tidak mendukung, prioritaskan untuk memberi semangat pada wanita yang merayakan keberhasilanmu daripada bersaing dengannya. Namun disinilah kehancuran psikologisnya. Dia tidak hanya melihatmu dengan orang lain, dia melihatmu dengan seseorang yang jelas lebih baik. Hal ini memaksanya untuk menghadapi kemungkinan bahwa dia melebih-lebihkan nilai dirinya sendiri sementara meremehkan kemampuanmu untuk menarik wanita berkualitas. Dokumentasikan dinamika hubungan yang sehat secara alami melalui interaksi sosial dan pengalaman bersama. Kontras antara pola beracun dengan mantan dan pola sehat dengan pasangan baru menjadi jelas bagi siapapun yang mengamati hidupmu, terutama dia. Jangan pernah membandingkan pasangan baru kamu dengan mantan secara langsung, tetapi biarkan perbedaannya berbicara melalui seberapa lebih bahagia dan lebih rileks kamu tampak dalam hubungan baru dibandingkan dengan stres dan drama yang kamu tunjukkan di hubungan sebelumnya. Strategi peningkatan berhasil karena menunjukkan bahwa kehilangan mantan tidak merusak prospek romantismu. Ini membebaskan kamu untuk mengejar pilihan yang sebelumnya tidak tersedia karena kamu berkomitmen di tempat lain. Pastikan hubungan baru tersebut mencerminkan perbaikan sejati, bukan sekadar pergerakan lateral. Perbedaannya harus jelas bagi pengamat luar, terutama mantan pasanganmu, saat dia mengetahui situasi baru kamu.
Hindari terburu-buru membuat komitmen serius hanya untuk membuktikan kamu telah move on. Tujuannya adalah menemukan kecocokan yang autentik dan membangun sesuatu yang sehat daripada menggunakan hubungan sebagai bukti pemulihan kamu. 10. Salurkan energi emosional kamu ke dalam penciptaan kekayaan dan kemajuan karier yang menunjukkan apa yang dia korbankan saat dia memilih untuk pergi. Strategi ini berhasil karena memberikan bukti nyata adanya perbaikan yang tidak dapat diabaikan atau dijelaskan. Inilah mengapa hal ini menciptakan penyesalan yang mendalam. Wanita sering meninggalkan pria selama masa pembangunan keuangan atau transisi karier. Ketika kamu menunjukkan keberhasilan yang luar biasa setelah kepergiannya, hal itu menunjukkan bahwa manajemen hubungan justru menghalangi kemajuanmu alih-alih mendukungnya. Hilangkan segera semua biaya yang terkait dengan hubungan dan alihkan uang tersebut ke arah investasi, pengembangan bisnis, atau pertumbuhan karier. Uang yang sebelumnya dihabiskan untuk kencan, hadiah, dan pemeliharaan hubungan menjadi modal untuk membangun kerajaan keuanganmu. Mengejar peluang profesional yang sulit dijalani sambil mengelola tuntutan hubungan. Kehidupan lajang memberikan fleksibilitas untuk pindah, bekerja lebih lama, mengambil risiko yang telah diperhitungkan, atau mengejar usaha yang seringkali terhalang oleh kewajiban hubungan. Namun, inilah wawasan yang menghancurkan psikologi wanita. Kesuksesan finansialmu setelah putus cinta menunjukkan waktu yang sangat buruk di pihaknya. Dia pergi saat kamu sedang dalam fase membangun dan melewatkan fase memberi penghargaan, sehingga menimbulkan penyesalan tentang penghakiman, bukan sekadar merindukanmu secara pribadi. Mengembangkan berbagai aliran pendapatan melalui bisnis sampingan, konsultasi, atau kegiatan investasi. Waktu dan energi mental yang sebelumnya dikhususkan untuk memelihara hubungan menjadi tersedia untuk membangun kekayaan yang jumlahnya bertambah seiring waktu dan menciptakan simbol-simbol kesuksesan yang nyata yang memperlihatkan kemajuan finansial tanpa terlihat pamer. Perumahan, transportasi, pengalaman perjalanan, dan peningkatan gaya hidup yang lebih baik menjadi bukti alami kemajuan. Jalinlah jaringan secara agresif dalam industri kamu dan bidang terkait untuk menciptakan peluang bagi kemajuan dan kolaborasi. Hubungan profesional seringkali terganggu selama hubungan pribadi yang intens. Jadi membangun kembali koneksi ini akan mempercepat pertumbuhan karier. Berinvestasilah dalam pendidikan, sertifikasi, atau pengembangan keterampilan yang meningkatkan nilai profesional dan potensi penghasilanmu. Kebebasan dari gangguan hubungan memungkinkan perhatian terfokus pada pembelajaran dan pengembangan yang meningkatkan nilai pasar kamu. Strategi sukses finansial berhasil karena memberikan bukti konkret bahwa kita kehilangan peluang yang terbuka daripada menutupnya. Uang berbicara lebih keras daripada kata-kata ketika menunjukkan perbaikan hidup. 11. Kembangkan minat dan keterampilan baru. Kejar minat dan kembangkan kemampuan yang kamu abaikan selama menjalin hubungan. Seringkali pria mengorbankan kepentingan pribadinya untuk mengakomodasi preferensi dan tuntutan waktu wanita. Mendapatkan kembali kegiatan-kegiatan ini menunjukkan bahwa kehilangannya membebaskan kamu untuk menjadi diri sendiri yang lebih autentik. Inilah yang menciptakan penyesalan. Dia mengamati kamu berkembang menjadi orang yang lebih berprestasi dan berpengetahuan luas setelah kepergiannya. Ini menunjukkan bahwa hubungan tersebut menghambat pertumbuhan pribadimu, alih-alih mendukungnya. Pelajari bahasa baru, kembangkan kemampuan artistik, kuasai keterampilan teknis, atau kejar prestasi atletik yang menciptakan kepuasan pribadi dan bukti sosial. Sasaran kamu adalah menjadi lebih menarik dan mampu, bukan hanya sekadar menjadi sibuk. Dokumentasikan pengembangan keterampilanmu melalui prestasi, sertifikasi, atau hasil kreatif yang menunjukkan kemajuan nyata. Mempelajari instrumen, berbicara bahasa baru, atau menguasai kemampuan teknis merupakan bukti nyata dari peningkatan diri. Namun inilah yang terlewatkan oleh kebanyakan pria. Keterampilan yang kamu kembangkan hendaknya membuat kamu lebih menarik bagi wanita berkualitas tinggi, sekaligus menunjukkan pertumbuhan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan hubungan. Kamu menjadi lebih baik untuk dirimu sendiri, bukan untuk mengesankan siapapun. Bergabunglah dengan komunitas dan grup yang terkait dengan minat baru kamu, tempat kamu akan bertemu orang-orang yang berpikiran sama, yang menghargai perkembangan kemampuan kamu. Hal ini menciptakan perluasan sosial yang alami sambil mengejar kepentingan pribadi yang sejati.
Strategi pengembangan keterampilan berhasil karena menunjukkan kamu menggunakan kebebasan kamu secara produktif, alih-alih berkubang dalam rasa mengasihani diri sendiri. Dia mengira kamu akan hancur dan stagnan, tetapi kamu menjadi lebih berkemampuan dan menarik, mengejar tujuan yang menantang yang memerlukan dedikasi dan ketekunan. Pelatihan maraton, kefasihan berbahasa, kemahiran bermusik atau kreasi artistik, tunjukkan fokus dan komitmen yang menurutnya kurang kamu miliki selama hubungan berlangsung. Ciptakan konten atau pertunjukan yang memamerkan kemampuan kamu yang sedang berkembang. Ini bukan pamer, ini adalah pembagian pertumbuhan yang autentik yang memberikan bukti tentang kemampuan dan minat kamu yang berkembang. 12. Bangun kekuatan emosional. Kembangkan kekuatan emosional sejati yang membuat kamu kebal terhadap manipulasi, sekaligus menjadi menarik bagi wanita berkualitas yang menghargai kepercayaan diri yang tulus. Transformasi batin ini mendukung semua strategi perbaikan eksternal. Inilah yang tidak diharapkan wanita. Alih-alih menjadi getir atau tertutup secara emosional, kamu menjadi lebih cerdas secara emosional dan tangguh. Kegagalan hubungan menjadi pendidikan yang mencegah manipulasi di masa mendatang sekaligus meningkatkan daya tarikmu bagi wanita yang sehat secara psikologis. Bangun minat, tujuan, dan sumber makna yang tidak bergantung pada hubungan romantis untuk pemenuhannya. Pria yang membutuhkan seorang wanita untuk merasa utuh akan selalu rentan terhadap kendali wanita yang menyadari ketergantungan emosional ini. Atasi perpisahan sepenuhnya melalui refleksi diri, terapi, atau pengembangan pribadi yang membantu kamu memahami pola hubungan dan area untuk pertumbuhan. Tujuannya adalah belajar dari pengalaman, bukan sekadar pulih darinya. Namun inilah transformasi yang menciptakan penyesalan terdalam. Kamu menjadi pria yang stabil secara emosional dan percaya diri yang sebenarnya dia inginkan tetapi dia tinggalkan sebelum kamu berkembang. Waktu ini jelas menjadi bencana ketika dia mengamati evolusimu. Tetapkan batasan dan standar yang jelas untuk semua hubungan di masa depan berdasarkan pelajaran yang dipelajari dari apa yang tidak berhasil. Hal ini mencegah pasangan baru mengembangkan pola tidak hormat yang sama yang menjadi ciri hubungan kamu sebelumnya. Ciptakan sistem pendukung dan struktur akuntabilitas yang menjaga perkembangan kamu tanpa bergantung pada validasi romantis. Persahabatan pria yang kuat, mentor, dan hubungan profesional memberikan stabilitas yang tidak dapat ditawarkan oleh hubungan romantis. Protokol penguasaan emosi membuat kamu benar-benar menarik sekaligus membuat kamu kebal terhadap taktik manipulasi yang digunakan wanita berkualitas rendah untuk mengendalikan pria. Kekuatan psikologis ini menjadi jelas dalam semua interaksimu. Berlatihlah meditasi, menulis jurnal, atau teknik kesadaran lainnya yang meningkatkan pengaturan emosi dan kesadaran diri. Praktik-praktik ini menciptakan stabilitas batin yang tidak dapat digoyahkan oleh keadaan eksternal. Ketika mantan pasanganmu akhirnya mengamati transformasi emosionalmu, dia seharusnya menyadari bahwa kamu telah menjadi segalanya yang dia inginkan, tetapi meninggalkannya sebelum kamu sempat mengembangkannya. Hal ini menimbulkan penyesalan mendalam tentang waktu dan penilaian yang jauh melampaui sekadar merindukanmu secara pribadi. Jika kamu menyadari bahwa strategi ini berhasil karena mengubah kamu menjadi versi yang benar-benar unggul dari apa yang ditinggalkannya alih-alih sekadar mencoba membuatnya cemburu, saya mendorong kamu untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran ini. Memahami dinamika psikologis ini membantu kamu mengubah patah hati menjadi bahan bakar untuk menjadi pria yang ia harap tidak hilang. Kebenaran utama tentang membuat wanita menyesal kehilangan kamu adalah bahwa ini bukan tentang balas dendam atau manipulasi. Ini tentang menggunakan penolakan sebagai katalisator untuk menjadi lebih baik secara autentik daripada apa yang mereka tinggalkan. Ketika kamu mengubah rasa sakit menjadi kekuatan dan perbaikan menjadi bukti, perpisahan menjadi awal kehidupan terbaik kamu, bukan akhir kebahagiaan kamu.